Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, kedua kelas siapkan dulu. Siapa? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik ya. Berarti sudah siap nih. Sebelum itu hadir semua nggak? Hadir, Hadir, Pak. Pak. Semua, Pak. Hadir, Pak. Ada yang masih ingat materi 2 pertemuan sebelumnya nggak? Saya Pak, Ya, apa itu? ada struktur keruangan desa dan struktur keruangan kota Pak. Oh iya benar. Jadi sebelumnya kita belajar tentang materi tersebut ya. Baik itu karakteristiknya, klasifikasinya maupun pola keruangan yang ada di desa maupun kota gitu kan. Nah sekarang itu kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penyebab interaksi desa dan kota. Oke, ini indikator kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama menganalisis struktur ruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dengan indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Kemudian mengklasifikasikan faktor pendorong dan faktor penghambat interaksi desa dan kota. Lalu mengklasifikasikan dampak positif dan dampak negatif dari adanya faktor-faktor interaksi desa dan kota, dan menganalisis faktor-faktor penyebab interaksi desa dan kota berdasarkan contoh yang diberikan. Kemudian yang kedua, membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta bagian tabel grafik dan atau diagram. Dengan indikator pencapaian kompetensinya, menyajikan makalah hasil analisis faktor-faktor penyebab interaksi desa dan kota berdasarkan contoh yang diberikan sebelumnya. Selanjutnya ada dalam pertemuan ini memiliki suatu tujuan, itu diharapkan siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab interaksi desa dan kota, kemudian mengklasifikasikan faktor-faktor pendorong dan penarik urbanisasi dan ruralisasi, dan yang ketiga mengklasifikasikan dampak positif dan dampak negatif dari interaksi antara desa dan kota. Oke, sebelum lanjut ke materi lebih dalam lagi, ada yang bisa mendefinisikan interaksi desa dan kota itu apa? Saya, Pak. Ya. Interaksi desa dan kota adalah hubungan saling mempengaruhi antara desa dan kota agar terpenuhi kebutuhan masing-masing kedua wilayah tersebut, Pak. Ya, betul. Jadi interaksi desa dan kota itu adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Oke, ini ada 3 hal yang akan dibahas pada pertemuan ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, kemudian yang kedua faktor-faktor pendorong dan penarik penduduk desa dan kota, dan yang ketiga adalah dampak positif dan dampak negatif faktor-faktor interaksi desa dan kota. Oke, sebelum mempelajari materi ini dengan lebih dalam, tolong disimak baik-baik ya tayangan video berikut, karena nantinya video ini akan digunakan untuk tugas kelompok nanti. Baik, Pak. Ini ada apa nih? Ini bisa ada kemarin. Bunga cak banget. Gimana sih? Ceger apa? Oh, saya lihat tangan dulu. Jangan apa buaya. Apa gue isi langsung? Itu apa? Itu lagu. Itu apa sih? Itu lagu. Kan depannya kayak apa? Wyoming. Berapa tujuh? Kalau kan sebetulnya wilayah. Kalau dari tangan nggak kelihatan. Cih, gue percaya kan? Asal nggak gitu bentukannya, bukan asalnya kecil. Itu bebek kecil. Oke, dari tayangan yang telah kalian tonton itu, apakah ada yang ingin menyatakan pendapat dan atau ingin bertanya? Saya, Pak, izin berpendapat ya, Pak. Ya. Menurut saya, desa dan kota adalah 2 wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda, Pak. Akibatnya terjadi interaksi di antara 2 wilayah tersebut, Pak. Ya, betul sekali ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya Pak,
Ya, silakan ya Bu. Apakah desa itu selalu identik dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sebetulnya desa itu nggak cuma dominan pertanian ya, nggak cuma masyarakat itu bekerja sebagai petani, tetapi ada juga desa yang berada di kawasan industri, kayak misalnya di Kabupaten Bekasi. Nah itu di situ ada desa yang dikelilingi oleh pabrik-pabrik gitu, pabrik-pabrik besar. Nah oleh karena itu pekerjaan dominan masyarakat di daerah tersebut itu sebagai buruh gitu. Nah itu desa tersebut ditetapkan oleh pemerintah sebagai desa, walaupun tempatnya itu sebetulnya bisa dikatakan kota gitu, karena agar desa tersebut memiliki otonomi sendiri sehingga bisa mengatur daerahnya sendiri. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kemarin sudah dibagikan kelompoknya? Oke, Bapak ingin membagikan KPD kelompoknya. Duduk sesuai kelompok dulu ya. Ada yang bingung? Enggak Pak, sementara belum. Itu kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan kelompok 1? Iya Pak, ini saya izin bertanya Pak, ini dampak positif dan negatifnya itu maksimal berapa ya Pak? Yang ini Pak, yang ini Pak, yang ini Oh. Pak. Dampak positif sama negatifnya itu sebanyak-banyaknya ya. Tapi diusahakan itu dalam bentuk poin-poin biar nggak terlalu penuh di situ. Oh, Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada yang ingin ditanyain? Pak, ini penjelasannya bentuknya satu paragraf aja ya Pak, jadi sikat aja gitu ya Pak. Iya. Dibikin singkat tapi pakai bahasa sendiri. Oke Bapak. Oke. Sekarang waktunya presentasi. ya. Iya, Pak. Oke Pak. Coba Pak. Ada yang mau duluan nih? Bapak nggak mau nunjuk nih? Oke Wawa. Ada Siapa? kelompok yang mau maju sendiri? Kelompok 3 Pak, Kelompok 3 dong. Oke. Semangat. 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 Semangat Tarik guys. keluar. Semangat. Oke yuk. Yang satu nggak satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami ya. Yang A itu ada penyebab interaksi desa dan kota. Pertama ada region complementary. Nah, region complementary itu adalah kondisi untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing karena adanya perbedaan ketersediaan komoditas di kedua wilayah tersebut. Terus yang kedua ada intervening opportunity, yaitu ketika kedua wilayah yang saling berinteraksi karena perbedaan komoditas yang dimilikinya diganggu oleh adanya wilayah yang memiliki komoditas yang lebih lengkap. Yang ketiga ada spatial transferability, yaitu bagaimana kemudahan pergerakan manusia, barang, dan informasi dalam ruang. Oke, di sini ada yang kedua, yaitu faktor pendorong dan penarik urbanisasi dan ruralisasi. Nah, di sini itu ada 4 faktor. Yang pertama ada faktor penarik urbanisasi. Isinya itu ada upah kerja di kota tinggi. Yang kedua ada banyak lapangan kerja di kota. Lalu yang ketiga ada sarana transportasi yang mudah di kota. Lalu ada faktor pendorong urbanisasi lagi, ada 2. Yang pertama kurangnya lapangan kerja di desa dan tidak tersedianya fasilitas pelayanan sosial di desa.
Untuk yang faktor ketiga ini penarik ruralisasi. Di antaranya ada harga lahan di desa lebih murah. Lalu ada suasana pedesaan yang tenang dan udaranya bersih. Lalu yang ketiga, biaya hidup dan pola kehidupan masyarakat di desa lebih sederhana. Lalu ada faktor pendorong ruralisasi, yaitu ada jenuh dengan situasi dan kondisi kota. Lalu ada lahan di kota semakin mahal. Lalu yang berikutnya ada dampak positif dan negatif interaksi desa dan kota, bagi kota maupun bagi desa. Yang pertama itu ada dampak positif bagi kota. Yang pertama itu terpenuhinya bahan pangan penduduk perkotaan. Lalu yang kedua, tenaga kerja berlimpah di kota. Lalu yang ketiga, produk dari kota bisa dipasarkan ke desa. Lalu yang berikutnya ada dampak negatif bagi kota. Yang pertama, munculnya daerah kumuh. Lalu kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang semakin meningkat. Lalu maraknya tingkat kriminalitas. Yang berikutnya dampak positif bagi desa. Yang pertama, meminimalisir kerusakan lingkungan. Dan yang kedua, pengetahuan penduduk meningkat karena adanya sarana pendidikan. Lalu yang terakhir adalah dampak negatif bagi desa. Yang pertama yaitu berkurangnya tenaga kerja di desa. Dan yang berikutnya adalah lahan produktif di desa beralih fungsi menjadi wilayah industri. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang menambahkan atau bertanya? Nah, ada nggak nih kelompok lain yang ingin menambahkan atau sekedar memberikan pertanyaan, pendapat? Saya mau menambahkan. Oke, nambahin apa enggak? Saya perwakilan dari kelompok kedua izin menambahkan dampak positif interaksi bagi desa yang lain, misalnya informasi dan komunikasi mudah diterima oleh masyarakat desa dan infrastruktur desa meningkatkan sehingga meningkatkan aksesibilitas. Sedangkan dampak negatif interaksi bagi desa yaitu modernisasi, melunturkan profesi petani sebagai mata pencaharian penduduk desa dan tenaga muda di desa lebih tertarik belajar di kota. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Mawadati. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi atau yang mau nambahkan? Saya izin bertanya aja ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan tenaga kerja di desa? Apakah perlu membangun wilayah industri sebagai agen perusak lingkungan? Tidak harus membangun wilayah industri, tetapi cukup mengembangkan industri kecil atau industri rumah tangga dan meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan di desa agar SDM penduduk desa meningkat. Baik, terima kasih Yang Mulia atas jawabannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, karena nggak ada yang mau bertanya lagi, saya tutup ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sekali ya presentasi dari kelompok 3 ini. Oke. Oke, dari yang sudah kita pelajari hari ini, dari diskusi yang tadi, dari diskusi 3 kelompok, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan Kak. Jadi itu interaksi desa dan kota disebabkan karena adanya region komplementari, intervening opportunity dan social transferability. Jangan berisik dong, aku lagi baca ini nih kesimpulan. Ya, makasih. Salah satu wujud interaksi desa dan kota adalah perpindahan penduduk, yaitu urbanisasi dan ruralisasi yang memiliki faktor pendorong dan penarik. Interaksi desa dan kota yang terjadi membawa dampak positif dan dampak negatif baik bagi desa maupun kota. Itu Bapak. Oke, terima kasih Kak Lis atas kesimpulannya. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari contoh-contoh interaksi desa dan kota ya. Jangan lupa dipelajari ya. Siap Pak. Oke, kedua kelas boleh memimpin doa. Baik, terima kasih. Setelah selesai pembelajaran hari ini, mari kita membacakan doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, Bapak tutup kegiatan pada hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari materinya dan tetap jaga prokes ya. Siap, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Juga mikir Pak. Belum Pak.